Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sada dengan NIM 2310404 dari Prodi A1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan contoh kasus pada roda klop. Roda klop sendiri itu memiliki tujuan, yaitu membantu petugas kesehatan dalam menapis dan memilih metode kontrasepsi yang aman dan tepat bagi para aseptor KB dengan kondisi medis atau karakteristik yang khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian diagram yang berada di roda klop. Nah, yang pertama yaitu jenis metode kontrasepsi. Untuk kontrasepsi non-sterilisasi dapat menggunakan kategori 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang dapat digunakan itu dari 1 sampai 2. Yang satu berarti metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Nah, pada angka kedua, secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Nah, untuk metode yang nomor 3 dan 4 itu tidak dapat digunakan atau keterbatasan penilaian klinik. Nah, untuk penjelasannya yang nomor 3 ini, penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi lain yang cocok atau dapat diterima. Nah, untuk yang nomor 4, metode kontrasepsi tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya yaitu kategori untuk sterilisasi bedah atau vasektomi dan tubektomi. Nah, pada kategori ini terdapat A, C, D, dan S. Nah, pada bagian A yaitu accept atau dapat diterima, yaitu tidak ada alasan medis untuk menolak sterilisasi pada kondisi ini. Nah, untuk bagian C atau caution atau hati-hati, prosedur dapat dilakukan pada keadaan normal, namun perlu persiapan ekstra dan hati-hati. Nah, untuk bagian D yang tidak boleh digunakan atau yang ditandai dengan tanda merah, D yang berarti delay atau tunda, prosedur ditunda sampai kondisi devaluasi dan dikoreksi. Metode kontrasepsi alternatif sementara harus disediakan. Nah, pada bagian S atau spesial atau khusus, yang berarti prosedur harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman atau berprofesional dan peralatan medis harus lengkap dan tersedia untuk anestesi. Dan harus dipikirkan regimen anestesi yang tepat. Metode kontrasepsi ini ya termasuk alternatif sementara yang harus disediakan jika rujukan dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk penggunaan roda klop. Nah, misalnya Nyonya S yang berusia 28 tahun, anak kedua dengan riwayat persalinan normal 6 minggu lalu, menyusui secara eksklusif. Nah, pada bagian tengah ini kita putar mencari pada fase persalinan dan menyusui. Nah, pada bagian ini kita ambil di angka 6 minggu sampai dengan kurang 6 bulan. Kenapa kita menggunakan 6 minggu sampai dengan kurang 6 bulan? Dikarenakan Nyonya S ini melahirkan 6 minggu lalu, yang berarti sudah sebulan yang lalu. Nah, pada kasus ini pil yang disarankan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh Nyonya S yaitu kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi suntik progestin, implan, AKDR levonorgestrel, AKDR koper, tubektomi. Nah, pada kontrasepsi yang tidak boleh digunakan yaitu kontrasepsi hormonal kombinasi seperti pil, transdermal, cincin, dan suntik. Nah, kesimpulannya yaitu Nyonya S tidak bisa menggunakan kontrasepsi hormonal atau kombinasi, namun Nyonya S bisa menggunakan kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi suntik progestin, implan, AKDR levonorgestrel, AKDR koper, dan tubektomi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.